suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Akan datang harinya, segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara-penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan jadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, akhir zaman merupakan masa akhir kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi ini. Segala kehidupan berhenti saat itu, menyaksikan Yesus yang datang kedua kalinya. Kapan itu terjadi, tidak ada yang tahu. Hanya Allah Bapa yang tahu. Bahkan Yesus pun tidak mengatakan kapan waktunya akan tiba. Namun semua orang akan bisa mengetahui dalam Injil ini tanda-tanda yang menyertai kapan akhir zaman itu akan datang. Ada tanda-tanda sebelumnya yang mengawalinya. Ada penyesatan yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Maka kita diminta untuk waspada, tidak mendengarkan itu semua. Atau antikristus. Dan para antikris ini akan bermunculan. Para antikristus ini akan bermunculan untuk menyesatkan umat beriman, umat Kristus. Lalu juga ada beberapa penyakit. Penyakit sampar, lalu kemudian juga ada bencana, gempa bumi yang dahsyat, dan macam-macam peperangan. Nah, itulah yang mengawali semuanya. Tetapi tanda yang paling mungkin
mendatangkan bahwa itu adalah akhir zaman, bahwa ada tanda di langit yang sangat dahsyat. Katekismus Gereja Katolik mengatakan tanda itu adalah tanda salib Tuhan kita Yesus Kristus, di mana semua makhluk di seluruh penjuru dunia bisa menyaksikannya. Dan itulah mengartikan bahwa Yesus datang untuk kedua kalinya. Lalu semua orang akhirnya jiwanya oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Hakim terakhir dan tertinggi, kita semua mengalami pengadilan yang terakhir. Itulah tanda dari akhir zaman, bukan sebuah pemusnahan manusia seperti pada zaman Nabi Nuh, melainkan Tuhan Yesus datang kedua kalinya, semua jiwa mengalami yang disebut dengan pengadilan terakhir. Tuhan kita Yesus Kristus mewartakan tentang akhir zaman ini agar semua orang memiliki kewaspadaan, berjaga-jaga, mulai menertibkan hidupnya dan melakukan tindakan-tindakan yang berguna bagi sisi kerohanian manusia, bagi jiwa manusia. Sebab jiwa kitalah nanti yang akan terangkat menghadap Allah, mengalami pengadilan terakhir itu. Maka yang perlu diperhatikan adalah sisi jiwa kita. Memang manusia memiliki dua bentuk, yakni yang badani dan yang rohani, jiwa dan raga. Namun yang menghadap kepada Allah adalah jiwa atau sisi rohaniah itu. Maka Tuhan menghendaki agar kita lebih memprioritaskan sisi kerohanian itu. Tidak seperti bacaan pertama, ketika mengetahui bahwa akhir zaman akan tiba. Jadi ada berita-berita informasi bahwa akhir zaman akan tiba, bahwa besok kamu akan kapan nanti sewaktu-waktu akan mati. Nah, mulailah orang-orang tidak tertib hidupnya, bermalas-malasan, santai-santai, lalu kemudian makan bukan dari hasil kerjanya sendiri. Itulah memperlihatkan akhirnya Paulus datang untuk menegur mereka. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita diminta di masa-masa yang tidak pasti kapan akhir zaman itu datang, kapan ajal itu menjemput, kita senantiasa diharapkan untuk memperhatikan sisi kerohanian kita, jiwa kita, bagaimana itu semuanya dapat diisi secara berguna. Waktu yang diberikan oleh Allah senantiasa kita manfaatkan dengan hal-hal yang berguna sesuai dengan hidup kerohanian kita. Jangan sampai waktu yang diberikan oleh Tuhan itu kita sia-siakan. Seperti ilustrasi semacam berikut. Sekali peristiwa, ada sepasang suami istri. Mereka berdua ini masuk di ICU karena mengalami kolesterol tinggi. Ya, hampir gagal jantung. Nah, lalu kemudian sepasang suami istri ini mulai berdoa dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini akhir hidup saya? Tuhan menjawab, tidak, kamu akan hidup 40 tahun lagi. Jadi sepasang suami istri ini sekitar umurnya 35 tahun. Tuhan menjawab, kamu akan hidup 40 tahun lagi. Wah, senang. Sembuhlah sepasang suami istri ini, lalu kemudian mereka keluar dari ICU. Tahu bahwa usianya akan masih 40 tahun lagi, pergilah mereka ke Korea. Mau operasi plastik dan sedot lemak. Mereka mau pergi ke Korea karena mereka ngefans sama aktor dan aktris dari Korea. Selama ini mereka nonton film Full House. Mereka ngefans sama aktor sama aktrisnya. Suaminya itu pengen ganteng seperti aktor itu. Operasi plastik seperti Jeong Ji Hoon, ya.
Nah, sedangkan istrinya pengen cantik seperti Song Hye Kyo. Wah, mereka pergi karena yang berhasil operasi plastik itu di Korea. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya orang-orang Korea itu. Nah, mereka pergi ke sana, mulai operasi plastik. Setelah operasi plastik, mereka keluar dari rumah sakit itu. Nah, tetap ingin mempertahankan kecantikan itu. Mulai pergi ke supermarket, beli ke body shop, semuanya itu untuk mempertahankan ketampanan dan kecantikannya. Mulai dari berbagai merek dibeli, Scarlett, Wardah, Oriflame, ya Maybelline, Pond's, dibeli semuanya. Satu lemari diborong, serum yang untuk glowing dan shining itu. Nah. Lalu kemudian yang cowok-cowok nggak mau kalah, beli elemen supaya berotot, body atletis, tetap begitu kan. Nah, suntik silikon sana sini supaya bodinya oke dan menarik. Ketika dilihat oleh banyak orang karena di tempat keramaian, di kerumunan semacam itu, di mall, nah, lihat wah ada Jung Ji Hoon sama Song Hye Kyo, sepasang suami istri. Wah, langsung dikerubutin, banyak penggemarnya, ribuan orang mendatangi, mau berfoto, minta tanda tangan dan macam-macam. Ternyata sampai ribuan banyak semacam itu kewalahan dan mulai sepasang suami istri ini kegencet dan sesak napas. Ternyata akhirnya sepasang suami istri ini mati. Mulailah dia bertemu dengan Tuhan. Loh Tuhan, katanya umur saya masih 40 tahun lagi. Tuhan menjawab, kalian siapa ya? Ternyata Tuhan tidak mengenal. Karena sudah ganti wajah ya, ganti body. Padahal selama ini Tuhan itu mengenal mereka itu sebagai sepasang suami istri yang baik, makanya umurnya ditambah. Selalu rajin berdoa, berderma gitu ya, berbuat kasih. Nah itu. Ternyata setelah itu mereka memanfaatkan waktunya hanya untuk hal yang tidak berguna atau sia-sia. Semuanya itu dilakukan hanya untuk penampilan diri, mempercantik atau mempertampan tampilan luar. Tapi lupa yang esensial, bahwa sisi jiwa atau kerohanian itulah yang perlu diperhatikan. Kecantikan dan ketampanan dari dalam yang memancar keluar. Nah, saudara-saudari, menghadapi akhir zaman atau ajal yang tidak menentu semacam ini, Tuhan menghendaki agar kita mengisi sisi kerohanian kita dengan hal beraneka macam agar kita mengalami yang disebut dengan keselamatan, jiwa yang terangkat ke surga. Maka tiada lain bahwa keseringan kita kesetiaan di dalam iman, kesetiaan kita menanggung salib, kesetiaan kita dalam berdoa, dalam mengikuti ekaristi, mengisi jiwa ini dengan hal-hal kudus dan rohani, maka nyatalah jiwa kita akan berglowing dan bershining, mengalami jiwa yang mulia, yang bercahaya di hadapan Allah, di mana kita senantiasa mengisi jiwa kita dengan hal-hal yang penuh dengan kasih, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, dan semuanya itu adalah hal-hal yang sifatnya mampu memoles jiwa kita menjadi jiwa yang murni mulia di hadapan Allah. Dengan demikian, pada saat akhir zaman atau ajal kita sudah tiba, di saat itulah kita boleh berbahagia, sebab kita berhadapan dengan Tuhan dan memasuki kerajaan surga. Karena jiwa kitalah yang senantiasa dikenal oleh Tuhan sebagai jiwa yang mulia.